Waambe 50, janda kurang mampu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra akhirnya mendapat bantuan ngerak cepat. Itu dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Polda Sultra dengan membangun secara permanen rumah Waambe. Waambe merupakan warga di Kota Kendari yang tinggal di rumah tidak layak huni selama puluhan tahun. Rumah yang dihuni janda beranak dua ini berada di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sultra. Sepeninggal suami pada 2021, Waambe menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi dua orang anaknya. Waambe hanya mengharap gaji sebagai buruh pabrik roti berjarak 2 km dari rumahnya. Jangankan membangun rumah dengan penghasilan Rp25.000 per hari, Waambe hanya bisa memenuhi kebutuhan perut dirinya dan dua anaknya. Rumah berusia puluhan tahun itu sudah tidak layak huni, sebab kala hujan tiba, air kerap bertamu ke dalam rumah. Apalagi ketika angin kencang menerpa rumah tersebut, Waambe dan anak-anaknya harus mengungsi ke rumah tetangga. Lantaran rumah tersebut nyaris roboh, karena hanya ditopang beberapa tiang penyangga. Nasib pilu dialami Waambe viral media massa. Sampai Pegawai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sultra, Irjen Pol Teguh Pristiwanto. Irjen Pol Teguh Pristiwanto lantas memerintahkan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Mandonga Kompol Muhammad Salman untuk memastikan informasi tersebut. Setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut, Irjen Pol Teguh Pristiwanto menginstruksikan membangun kembali rumah tersebut secara layak. Sabtu 25/6/2022 pagi, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak ramai parkir di depan rumah warga Lalodati ini. Keramaian tersebut diikuti dengan mobil truk pengangkut material yang lalu lalang membawa pasir, batu, dan semen. Bahan material ini untuk membangun rumah layak huni untuk Waambe. Karena pada saat yang sama, rumah Reyot Nyari Sambruk milik Waambe dirobohkan warga dan aparat kepolisian berseragam. Personel Polsek Mandonga bersama warga bahu-membahu mengangkut batu dan pasir dari jalan utama dengan alat seadanya. Material bangunan hanya ditumpuk di tengah jalan tak beraspal, lantaran akses ke rumah Waambe dipenuhi pepohonan. Satu persatu polisi dan warga memikul batu, dan ada pula yang mengangkutnya menggunakan gerobak terbuat dari besi. Sejumlah kerabat dan tetangga Waambe tampak sumringah bercampur haru, sebab tak pernah menyangka hal ini bisa terjadi. Ini memang cita-cita bapak saya untuk memiliki rumah permanen, tapi sampai meninggal tidak pernah terwujud, kata Waode Fatmawati 15 anak perempuan Waambe kepada tribunnews.sultra.com pada Sabtu 25/6/2022. Waode Fatmawati tak kuasa membendung air mata saat melihat rumahnya mulai dibangun. Gadis berambut gelombang ini makin terharu ketika mengingat-ingat kembali pengalaman pilu kala hujan dan angin kencang. Mereka harus bergegas keluar rumah menghindari bangunan yang bisa saja ambruk. Siswi kelas 11 SMA Negeri 7 Kendari ini mengaku senang bisa mendapatkan bantuan bedah rumah. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi sudah mewujudkan cita-cita almarhum bapak saya, imbuhnya. Kapolsek Mandonga, Kompol Muhammad Salman mengatakan, rumah yang ditempati Waambe memang sudah tidak layak huni. Sebab atap yang sudah bocor, dinding yang mulai rapuh dimakan rayap. Kata dia, pihaknya akan membangun rumah permanen ini dengan desain 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar mandi. Setelah pembongkaran selesai, Kompol Muhammad Salman kemudian meletakkan batu pertama rumah Waambe. Menurut Salman, bantuan bedah rumah ini juga dalam rangka hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-76. Waambe tak luput dari rasa haru dan bahagia mendapatkan bantuan bedah rumah dari Polda Sulawesi Tenggara. Berterima kasih kepada yang membantu saya ini. Bersyukur. Pernah terbayang tidak Bu kalau sampai dapat bantuan seperti ini? Tidak pernah. Syukur alhamdulillah. Bu sendiri pekerjaannya sebagai apa? Saya karyawan pabrik roti Di mana? di atas. Di sekitaran sini juga ya? Iya, 1 kilo sampai di sini. Sampai sekarang kerja situ? Bu? Iya. Oh.
Itu gajinya per hari atau per Per hari, harian, 61 hari. 60 hari? Iya. Siap, Pak. Cukup. Di rumahnya Pak? Berapa kamar Pak? Bu? Untuk kamarnya kita bangunkan 2 kamar, ada ruang tamu, ruang keluarga, sama WC juga kita bangunkan. Ya, untuk tim yang dilibatkan hari ini Pak, dari mana saja ini Pak? Kita melibatkan dari anggota sendiri ya, dari Polsek Mandonga, dari Polda Sultra juga, sama ada dari mahasiswa juga ya, dengan warga setempat juga. Ini target penyelesaian pembangunannya berapa lama? Ya, untuk penyelesaiannya kita alokasikan untuk waktu itu kurang lebih 1,5 bulan lah. Mudah-mudahan dengan cuaca yang baik 1,5 bulan sesuai targetnya kita rumah bisa berdiri. Karena berkaitan dengan 1 Juli ya, Hari Bayangkara yang ke-76 dari Polda Sultra, kita mengalokasikan atau melaksanakan kegiatan bedah rumah ya. Bedah rumah di rumahnya Ibu Wambe ya, karena kondisi rumahnya memang sudah tidak layak, makanya dari Polda Sultra kita melaksanakan kegiatan bedah rumah ya. Jadi kita rubuhkan untuk rumah, kita bangunkan, kita dirikan 100% permanen nanti ya. Untuk bangunannya kurang lebih 36 ya, 6 kali 6 berarti kan. Masuk ke dalam air nih. Berarti di sini tinggal berapa orang di dalam rumah? Bertiga. Untuk keseharianmu kamu apa yang kau bisa bantu sama kamu? Kau bantu dia secara aktivitas lain, kau menjual ke apa? Dan sampai saja sekolah. Kalau kakakmu dia apa yang dia bisa bantu sama kamu? Kerja-kerja hari-hari. Kerja biasa pikul di pasar. Pikul apa di pasar? Orang bawaan belanjanya ibu-ibu. Oh berarti dibayar dia begitu? Tukang pikul tuh, tukang pikul. Berapa biasa? Kau tahu berapa biasa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.